bahwa akidah yang menyimpang adalah sumber perpecahan. Itu justru bid'ah itu yang membuat perpecahan di tengah-tengah kaum muslimin. Bid'ah itulah yang membuat perpecahan di tengah kaum muslimin. Ini bukti kalau Wahabi bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, kesimpulannya itulah. Ini ulama Wahabi di Yordania ya, Syekh Albani mengkafirkan Wahabi dari Saudi Arabia, Syekh Ismail Al-Ansari. Dalam kitabnya Silsilatul Ahadits Ad-Dha'ifah wal Mawdu'ah. Ini perpecahan Wahabi di Indonesia, ditulis dalam buku mereka. Tidak, justru kita bicarakan bid'ah bukan untuk perpecahan, menjelaskan yang mana yang benar, yang mana yang salah. Kita bicarakan tentang bahaya bid'ah itu, justru bid'ah itu yang membuat perpecahan di tengah-tengah kaum muslimin. Bid'ah itulah yang membuat perpecahan dengan kaum muslimin. Jadi nggak bisa dibiarkan. Kita wajib menjelaskan Rasulullah SAW. Pada zaman Rasulullah belum ada perpecahan. Zaman Rasulullah belum ada perpecahan. Tapi Rasulullah setiap khutbah Jumat mengingatkan, kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Setiap bid'ah adalah sesat dan setiap kesesatan tempatnya neraka. Setiap Jumat belum ada perpecahan waktu itu. Bahwa akidah yang menyimpang adalah sumber perpecahan. Dan bahwa bukanlah persatuan tatkala manusia saling mentolerir atas kesyirikan. Jelas ya? Dan perselisihan yang paling besar, yang paling parah, yang paling dimurkai oleh Allah adalah perselisihan akidah. Ini menerangkan kepada kita bahwa syirik adalah sumber perselisihan, sumber perpecahan, dan bukanlah persatuan kalau saling membenarkan kesyirikan, akidah yang menyimpang dari Islam. 13 tahun Nabi mensucikan bumi Allah di Mekah dari syirik, sampai beliau terpaksa terusir karena mendakwahkan tauhid, karena memperingatkan bahayanya kesyirikan dan meluruskan cara ibadahnya mereka. Gratis oleh Dr. Wahabi. Ada berapa? 12 kitab. Mana kitabnya? Saya ambil, masih ada di rumah. Setelah saya baca, ternyata salah satunya kitab ini, Rifqan ala Sunnah, karangan guru beliau ketika kuliah di Madinah. Isinya persis dengan kitab buku saya yang dia bilang bohong. Saya berpikir, loh, katanya 2 hari kemarin saya bohong, tapi sekarang dia kok mengeluarkan buku yang sama. Akhirnya saya merasa menang. Orang menang itu biasanya belum puas selama musuhnya belum tahu. Akhirnya karena ingin dia itu tahu, saya nyuruh anak tadi, coba carikan nomor handphone dokter ini. Oh siap Ustaz, saya punya katanya. Nya dikirim. Lalu nomor handphone itu saya kirimkan ke murid satunya. Ini nomor ini saya simpan. Kalau ada message dari saya teruskan ke nomor ini. Saya tulis di message itu, Allahu Akbar. Wa syahida syahidun min ahliha. Syekh Abdul Muhsin bin Hamad Al-Abbad Al-Badar. Dalam kitab Rifqan Ahlus Sunnah bi Ahli Sunnah, halaman sekian dan sekian mengatakan, sesama Wahabi telah terjadi tafarruq, ikhtilaf, tabdi', tahajur, taqatu'. Berarti kalau begitu Wahabi bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Oleh karena itu, kalau Anda ingin selamat di akhirat nanti, tinggalkan Wahabi, ikuti Ahlus Sunnah wal Jamaah, Asy'ariyah Maturidiyah. Allahu Akbar. Saya bilang begitu. Akhirnya kata dia balas, Anda buta bahwa sesama kiai Asy'ariyah juga banyak yang bermusuhan. Saya balas, memang banyak kiai Asy'ariyah di Indonesia yang saling bermusuhan, tapi beda dengan Wahabi. Kalau ulama Syiah, Mu'tazilah, Khawarij, Wahabi, kalau bermusuhan biasanya saling bid'ah membid'ahkan, sesat menyesatkan, kafir mengkafirkan. Mengapa? Karena permusuhannya dilatar belakangi oleh perbedaan akidah, perbedaan ideologi. Kalau kiai Asy'ariyah walaupun bermusuhan tapi tidak sampai sesat menyesatkan, tidak bid'ah membid'ahkan. Mengapa? Karena permusuhannya tidak dilatar belakangi perbedaan pendapat, tetapi perbedaan pendapatan. Kalau ada sesama asatid aswaja kok ini ada konflik, biasanya bukan akidah itu. Ini bukti kalau Wahabi bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, kesimpulannya itulah. Ini ulama Wahabi di Yordania ya, Syekh Albani mengkafirkan Wahabi dari Saudi Arabia, Syekh Ismail Al-Ansari. Dalam kitabnya Silsilatul Ahadits Ad-Dha'ifah wal Mawdu'ah. Ini perpecahan Wahabi di Indonesia, ditulis dalam buku mereka, Wajah Salafi Ekstrem di dunia internet. Di Indonesia sendiri sesama Salafi itu kafir mengkafirkan. Sudah sekitar ada 7 firqah di Indonesia. Mungkin di Malaysia juga sama ya.